Jadi tadi itu Ka'ab bin Malik tidak disapa oleh Rasulullah sampai 50 hari. Ya kan? Hadisnya sahih. Jelas. Apakah boleh kita itu niru? Jadi kalau ada orang yang salah, kemudian kita sampai nggak nyapa dia sampai dia sadar, boleh apa enggak? Atau ada batasannya? Atau itu istimewa khusus untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Nah itu, monggo. Semua orang memiliki cara di dalam mentarbiyah. Semua orang memiliki cara dalam mentarbiyah. Nabi Muhammad SAW di dalam hadis yang sahih seperti itu diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah SAW sendiri tidak mengajak bicara atau seakan memutuskan persahabatan antara beliau, bahkan menyuruh orang lain. Karena Rasulullah SAW katakan bahwa Rasulullah masih menunggu wahyu dari Allah. Allah. Karena syariat ketika itu Rasulullah SAW masih ada dan segala sesuatu semuanya datangnya daripada wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga turunlah ayat wa ala thalathatil ladzina khulifu. Orang 3 orang ini sampai 3 orang itu disebut sama Allah dalam Al-Quran. Diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan kebaikan mereka dan kejujuran mereka. Artinya apa? Rasulullah melakukan hal tersebut karena Rasulullah SAW menunggu perintah Allah, wahyu Allah. Kalau kita bikin kayak gitu, kira-kira kita masih nunggu wahyunya Allah atau tidak? Tidak. Ya, sekarang udah jelas begitu kan maksudnya. Nah, tapi kalau seorang guru atau seorang dia itu sebagai murabbi yang faham bahwa sesungguhnya anak murid dia ini akan berubah ketika dia hajar ataupun dia tidak sapa sehingga dia berubah menjadi orang yang baik, maka dia berhak saja untuk melakukan hal tersebut kalau dia yakin adanya perubahan seorang murabbi begitu ya. Karena saya juga pernah merasakan gitu di pondok, bukan saya ya, ada beberapa sahabat, nanti bilang saya lagi ya. Jadi ada beberapa sahabat itu yang memang nggak ditegur sama sekali oleh guru karena dia tahu ini murid nggak bakalan marah. Beda lagi kalau kita begitu, kita sama teman kita, saya pengen dia berubah tuh, saya nggak mau tegur dia, bukan malah berubah, temennya jadi nggak negur juga, sama-sama nggak negur. Itu masuk daripada hadis Rasulullah, man hajara akhahu fawqa thalath famata wa huwa finnar. Terus orang yang nggak mau negur saudaranya selama 3 hari, nggak mau nyapa saudaranya begitu. Ada kesempatan tapi nggak mau, sengaja dia menjauh dari saudaranya. 3 hari kemudian dia meninggal, dia masuk neraka. Ya, jadi lihat siapa yang melakukan. Siapa yang melakukan? Kalau yang melakukan seperti Rasul, beliau masih menunggu apa? Wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau yang melakukan seorang murabbi, artinya apa? Dia tahu bahwa sungguhnya si murid ini nggak bakalan marah dan ada hal yang bisa diharapkan untuk berubah dengan apa yang dilakukan olehnya. Ada yang seperti itu. Terkadang seorang guru mentarbiyah, apalagi ahlu turuk, mereka punya apa? Tasawuf yang kuat begitu dalam mendidik muridnya, gitu. Sampai-sampai nggak mau negor sama sekali muridnya untuk di dalam beberapa hari gitu. Tapi dia tahu ini murid nggak bakalan marah, ini muridnya bakalan berubah, muridnya akan sadar, maka boleh-boleh saja gitu. Karena bukan dari dua sisi, tapi dari satu sisi. Kalau kita nggak, terkadang kita wah saya nggak mau nih negor dia orangnya salah, orangnya jahat, orangnya nggak benar. Akhirnya apa? Kita nggak negor dia juga nggak negor kita. Yang jadi masalah, yang timbul malah masalah berkepanjangan. Ya. Dan saya mau kasih tahu tadi bilang silaturahmi itu bukan silaturahmi. Di dalam bahasa Indonesia betul silaturahmi artinya apa? Kita bersilaturahmi kepada siapapun, tapi jangan dikaitkan dengan hadis-hadis Rasul. Ya, kalau Habib Muhammad sepakat, karena sebagian orang juga sepakat ini silaturahmi. Rahmi dalam bahasa Arab, rahim artinya apa? Keluarga. Rahim artinya apa? Keluarga. Jamaknya arham. Dalam ilmu faraid ada namanya dawil arham. Apa? Orang-orang yang dekat dengan kita, kekeluargaan dengan kita. Banyak hadis-hadis Nabi yang bilang
la yadkhulul jannata qati'. Orang yang tidak yang dia memutus tali silaturahmi tidak akan masuk surga atau termasuk dosa besar. Sebagian ulama ya menjadikan qati'ur rahim termasuk dosa besar. Kemudian juga banyak targhib, anjuran-anjuran sehingga pahalanya begitu besar. Silaturahmi yang dimaksud adalah hubungan kekeluargaan. Jangan sampai kita putus hubungan dengan keluarga kita yang masih dekat, yang ada hubungan nasab kepada kita. Bukan yang dimaksud silaturahmi seorang sahabat kepada sahabat atau murid kepada guru, itu bukan silaturahmi. Tapi dalam bahasa Indonesia benar. Paham atau tidak? Orang bilang, wah saya mau silaturahmi sama guru saya. Betul, karena bahasa Indonesia silaturahmi artinya apa? Bersilaturahmi kepada siapapun. Tapi jangan dikaitkan dengan hadis atau ayat Al-Quran tentang rahim, karena di dalam bahasa Arab rahim artinya apa? Keluarga. Jadi terkadang banyak sekali ya, saya beberapa kali datang ke pengajian mendengar begitu. Kita alhamdulillah mendapat kita bersilaturahmi satu sama lain. Rasulullah bilang bahwa dia akan meluaskan rezeki dan lain sebagainya. Itu bukan silaturahmi berziarah seperti ini. Makanya Rasulullah SAW tidak mengatakan dalam hadis yang itu man qata'a akhah, tidak man hajara akhah. Al-hujran jadinya, bukan qata'. Paham? Ya, jadi kalau yang dimaksud dengan bahasa Indonesia maka betul saja silaturahmi kepada sahabat. Tapi kalau di dalam ayat Al-Quran atau hadis Rasulullah SAW saya kira wallahu alam artinya berbeda. Karena rahim artinya apa? Kekeluargaan.